Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudhu'i utawi iki iku bab jelasake masalah wudhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wan Nasa'iyu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. An Abi Hurairah, kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallamuki paring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wa sallama lan rahmat keselamatan. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul, rupane dawuh laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Laula an asyqa lamuno ora nyento ngabotake ala ummati ing atase umat ingsun la amartu mongko nyekti perintah sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwakan ma'akul wudhu'in semertane saben-saben wudhu. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Malikun sapa Imam Malik wa Ahmadu lan Imam Ahmad wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahalan benerake hu ing hadis Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah wa dzakara lan nutur hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari talikon kelawan mualaf. Pembahasan selanjutnya dari kitab Thaharah adalah bab wudhu. Wudhu adalah menggunakan air untuk bersuci atau menggunakan air untuk mensucikan anggota-anggota wudhu dengan sifat-sifat tertentu. Anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh atau diusap itu yang pertama adalah muka, yang kedua kedua tangan sampai siku-siku, yang ketiga sebagian kepala, yang keempat kaki sampai mata kaki. Jadi punya sifat-sifat tertentu, berarti cuma ada 4. Yang dua itu niat dan tertib. Berarti ada 6. Tapi anggota yang dibasuh atau diusap itu cuma 4. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ada penuturan dari Imam Bukhari ta'liqan. Ta'liqan itu yasqutu min awal isnadi. Ada satu perawi yang gugur, yang hilang. Jadi dari periwayatan Imam Bukhari itu ada satu perawi yang gugur, yang hilang, sehingga ta'liq hadis itu mu'allaq, digantungkan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalau tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan sungguh-sungguh memerintahkan kepada umatku untuk siwakan setiap wudhu. Jadi sebelum wudhu itu disunahkan siwakan, menggosok gigi. Kalau sekarang ya gosok gigi pakai spek odol dan sebagainya. Kalau dulu kan dengan wet arok atau wet siwak. Sekarang pakai sikat gigi dan pasta gigi atau odol. Kenapa kok sampai sedemikian rupa pentingnya siwakan? Sampai Nabi la amar tahu itu dalam takkit. La amar tahu mongko nyekti perintah sapa ingsun. Karena begini, kesehatan gigi itu sangat penting. Bahkan ketika kita mengalami sakit gigi, mungkin kita akan menyadari bahwa betapa pentingnya gigi. Ketika sakit gigi, makan nggak enak, mengunyah makanan juga nggak terasa nikmat. Dan sakit gigi itu yang menanggung itu kita sendiri. Bahkan orang lain tidak bisa ikut merasakan. Kalau sakit yang lain, orang lain masih bisa. Misalkan kok demam, orang lain kan menyentuh tubuh kita, itu akan merasa tubuhnya panas atau dingin. Tapi kalau sakit gigi, nggak tahu, nggak ada yang bisa merasakan kecuali yang pernah sakit gigi bisa membayangkan. Dan yang nggak enaknya lagi, sakit gigi nggak ada yang datang menjenguk, nggak ada. Nggak mungkin kan, tetangga misalkan si A ke rumah si B, mau kemana, mau ke si B jenguk sakit gigi, nggak ada. Itu pentingnya gigi seperti itu. Jadi kalau bisa dijaga dengan baik, pola makan yang baik, insya Allah tidak akan terkena sakit gigi. Jadi pola makan yang baik yang bagaimana? Yaitu jangan makan panas. Orang dulu kan makanya giginya kuat-kuat itu sabar. Orangnya sabar. Makan itu sebelum makan itu nasi taruh di piring dulu biar dingin dulu. Setelah dingin baru dimakan. Seperti itu orang-orang dulu. Orang sekarang kan enggak, malah cari makanan yang hot, yang panas, yang bisa langsung dimakan. Kan banyak produk-produk yang kalau dimakan dingin nggak enak. Mie instan barang itu kalau dimakan dingin kan nggak enak. Terus itu seblak, bakso dan sebagainya. Nah, semua itu kan membutuhkan waktu makan yang ketika panas atau paling enggak ketika masih hangat. Itu nikmat dimakan. Apa boleh saja. Yang penting kita tahu caranya. Kalau ketika makan panas itu jangan langsung minum yang dingin. Minumlah yang hangat atau paling tidak ya yang standar, enggak yang dari es itu. Tidak. Supaya apa? Supaya gigi kita tidak kaget. Karena ketika makan makanan yang panas, itu zat asam gigi itu banyak yang keluar. Nah, kalau langsung dingin kan otomatis hilang dan beku, sehingga rusak.
emel gigi rusak, lapisan yang melindungi gigi rusak. Terkadang anak zaman sekarang itu kalau dikasih tahu itu angel. Kalau dikasih tahu bilangnya sudah tahu, tapi enggak dipraktekkan. Padahal resikonya itu nanti 10 atau 20 tahun ke depan itu pengaruh pada gigi. Nah, ketika sudah merasakan baru tahu, oh begini. Oh dulu berarti benar ayah saya bilangnya seperti itu. Sayangnya saya yang enggak memperhatikan. Tuh. Jadi jangan sampai penyesalan itu datang belakangan. Demikian pentingnya siwakan. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Wallahu alam bisawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.